Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita yang akan membahas tentang tema fakta, problematika, dan solusi tentang isu-isu feminisme dan diorientasi. Hari ini kita akan mengangkat topik yang mungkin sering menjadi perdebatan di tengah masyarakat, feminisme dan disorientasi seksual. Bagaimana Islam memandang kedua isu ini? Apa yang bisa kita pelajari dari ajaran Islam terkait peran perempuan dan identitas seksual dalam kehidupan? Kami percaya memahami perspektif Islam yang penuh hikmah dan kasih sayang adalah kunci untuk mendekati isu-isu ini dengan bijak dan terbuka. Untuk itu, kita akan berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyelami pandangan Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga refleksi dari para ulama kontemporer. Jadi, siapkan hati dan pikiran terbuka. Mari bersama-sama mencari jalan tengah yang menginspirasi dan membawa kebaikan. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai diskusinya. Yang pertama, kita akan bertanya, bagaimana feminisme berhubungan dengan isu disorientasi seksual? Feminisme dan disorientasi seksual ya. Feminisme dan disorientasi seksual tentunya memiliki keterkaitan gitu kan. Keterkaitan yang cukup kuat karena keduanya memperjuangkan hak dan kebebasan individu dari norma sosial yang cenderung bersifat diskriminatif. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap norma sosial diskriminatif yaitu dengan cara mengedukasi publik, membuat kebijakan dan perlindungan hukum, menciptakan ruang aman, menggunakan media untuk mengubah persepsi masyarakat, serta memberi dukungan kepada dukungan kesehatan dan psikologis tentunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pandangan saya. Terima kasih. Oh iya, ada lagi. Yang kedua mungkin ya, isu feminisme di Indonesia seringkali kontroversial dan disalahpahami. Bentar-bentar.
Mungkin itu saja ya. Monggo dilanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia terhadap isu problematika feminisme di negaranya sendiri? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Em, Isu feminisme di Indonesia sendiri ini seringkali kontroversial dan salah pahami sebagai gerakan anti laki-laki yang menginginkan superioritas perempuan. Padahal feminisme bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender di bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga pribadi, serta melawan stereotip gender. Feminisme berjuang agar perempuan tidak lagi dianggap subordinat dan ingin agar mereka memiliki karir dan tidak bergantung pada laki-laki. Selain itu, ada penelitian gender yang memiliki jangkauan yang lebih luas dan juga dilakukan secara berkelompok, yaitu lesbian, gay, biseksual, maskulinitas, dan kelompok transgender yang di mana masyarakat sangat menolak atas adanya kelompok-kelompok tersebut. Sehingga banyak terjadi penyelewengan atau kesalahpahaman dari masyarakat mengenai feminisme ini. Adanya feminisme membuat masyarakat resah dan menganggap bahwa kehadiran feminisme dapat merusak kondisi sosial masyarakat karena munculnya berbagai penyakit sosial seperti LGBT ini. Nah, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap wanita lainnya, padahal tujuannya dari gerakan feminisme ini adalah untuk menyebarkan doktrin-doktrin yang mengangkat derajat perempuan menjadi setara dengan laki-laki. Apalagi di era modern saat ini, perempuan juga memiliki pola pikir yang hebat dan mampu bekerja sama dengan laki-laki di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik. Itulah jawaban dari saya tentang pertanyaan tersebut. Terima kasih. Jawaban yang sangat baik dan cerdas. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan disorientasi seksual dan bagaimana stigma terhadapnya mempengaruhi kehidupan seseorang? Jadi di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang ketiga itu tentang disorientasi seksual itu pengertian dan stigmanya. Disorientasi seksual adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan atau kebingungan atau keraguan tentang orientasi seksual seseorang. Stigma terhadap ini dapat menyebabkan seseorang tekanan mental, kecemasan, dan depresi pada individu yang mengalaminya. Ini juga dapat membuat mereka merasa terisolasi dan kesulitan untuk menerima dirinya sendiri. Jadi itu jawaban saya dengan pertanyaan ketiganya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu adalah apa saja tantangan utama yang dihadapi gerakan feminisme di era modern dan bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Bisa bisa diulang? Pertanyaan bisa diulang? Sebentar, sebentar. Apa saja tantangan utama yang dihadapi gerakan feminisme di era modern dan bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Tantangan utama ya. Tantangan utama em, pertama mungkin ketimpangan gender yang masih bertahan. Meski ada kemajuan, ketimpangan dan dalam upah, representasi politik, dan akses pendidikan yang masih terjadi, terutama di negeri berkembang ya. Solusinya tentu
tingkatkan akses pendidikan bagi perempuan khususnya di daerah terpencil. Yang kedua mungkin kekerasan berbasis gender. Kasus kekerasan terhadap perempuan seperti pelecehan seksual, pernikahan dini, dan kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi. Solusinya yaitu mungkin dorong penegak hukum yang lebih ketat terhadap pelaku kekerasan. Yang ketiga, tantangannya itu ketidakadilan digital. Cyberbullying dan pelecehan daring sering menyerang perempuan yang bersuara, khususnya aktivis feminisme. Solusi yang bisa kita ambil mungkin edukasi tentang keamanan digital bagi aktivis dan perempuan secara umum. Selanjutnya, cara menghadapi tantangan. Pertama, peran media positif. Dorong media untuk menampilkan perempuan dalam peran yang beragam dan melawan stereotip gender. Yang kedua, memberdayakan pemimpin perempuan, tingkatkan kesempatan bagi perempuan untuk memimpin di semua sektor melalui program pelatihan dan mentorship. Yang ketiga, yang terakhir mungkin advokasi berbasis data ya. Gunakan statistik dan penelitian ilmiah untuk memperkuat argumen feminisme dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Makasih, mungkin itu jawaban saya. Baik, selanjutnya, apakah Islam percaya pada feminisme dan kesetaraan antar gender? Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Eh, Untuk menjawabnya itu kita perlu mengidentifikasi feminisme yang dimaksud yang seperti apa. Kalau misalnya feminismenya itu hanya menuntut hak-hak yang telah diberikan Islam kepada perempuan, kayak misalnya di beberapa budaya itu mereka itu ada yang merampas hak waris perempuan, atau enggak di beberapa budaya itu mereka itu menikahkan perempuan di luar keinginannya perempuan tersebut. Kalau feminisnya seperti itu menuntut hak yang telah diberikan Islam kepada perempuan, hal itu masih bisa diterima, tapi secara umum sepertinya masih nggak banyak yang kayak gitu ya. Kecuali kalau feminismenya itu bersifat liberal atau ekstrim, kayak mereka itu menuntut kesetaraan agar mereka masuk Islam dan membuang setengahnya karena tidak masuk akal. Misalnya itu seperti anak perempuan yang mewarisi setengah harta dari anak laki-laki ketika ayahnya meninggal. Terus kenapa sih kok perempuan itu tidak mengimami sholat? Setelah itu kenapa mereka orang perempuan itu tidak memberi khutbah? Setelah itu tidak menjadi penguasa atau seperti eh, presiden seperti itu. Mereka juga tidak boleh bergaul dengan laki-laki. Nah, hal ini tuh semua itu ada hubungannya dengan Islam karena tertulis dalam Al-Quran. Dan siapapun yang menyerukan hal seperti itu bisa mengambil resiko keluar dari tibatan Islam. Kalau soal kesetaraan, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 36, "Walaisa dzakaru kal unsa", yang artinya laki-laki tidak sama dengan perempuan. Jadi tidak ada kesetaraan dan kapanpun perempuan menginginkan kesetaraan, maka mereka harus eh, laki-laki itu harus apa? Kalau misalnya mereka menginginkan kesetaraan, berarti mereka menginginkan kesetaraan dengan laki-laki. Jadi otomatis laki-laki juga harus bisa hamil seperti itu kan. Nah, maka dari itu konsep feminisme sepenuhnya bertentangan dengan Islam. Dan sayangnya beberapa orang wanita yang beragama Muslim, mereka itu masih banyak yang bergaul dengan laki-laki dan mereka eh, kayak nggak ada rasa malu gitu. Dan tidak ada pendamping saat mereka itu berbicara dengan laki-laki. Istilahnya kayak berbaur atau berkholwat seperti itu. Dan orang-orang beriman yang telah melakukan hal itu adalah orang-orang yang kecil, tapi sayangnya sudah menjadi budaya dan sudah menjadi hal yang wajar untuk saat ini. Sekian.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perkembangan pemahaman feminisme di Indonesia dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hak-hak perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik. Mungkin bisa dilompati dulu aja ya, Mbak ya. Mungkin dari pemateri yang belum datang gitu kan. Oke, dilanjut pertanyaan selanjutnya aja kalau begitu. Pertanyaannya yaitu bagaimana dampak media terhadap pandangan masyarakat terhadap feminisme dan disorientasi seksual. Izin menjawab, media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara masyarakat melihat feminisme dan disorientasi seksual. Di satu sisi, media dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mengedukasi dan membentuk opini publik yang lebih inklusif dengan menampilkan representasi yang lebih beragam tentang perempuan dan orientasi seksual. Namun jika media menciptakan stereotip negatif atau merendahkan feminisme dan orang-orang deprivasi seksual, mereka juga dapat memperburuk stigma atau memperkuat stereotip negatif. Jadi, media harus berperan dalam penyebaran informasi yang akurat, menghormati semua identitas dan orientasi seksual, dan mengurangi gambaran negatif tentang feminisme dan disorientasi seksual yang bertentangan dengan norma heteronormatif jika mereka ingin menghasilkan perubahan yang positif. Oke, selanjutnya, apa faktor utama penyebab berkembangnya gerakan feminisme? Baik, izin menjawab. Jadi, feminisme ini sendiri itu dilatar belakangi oleh kesadaran moral kaum perempuan. Jadi, kaum perempuan pada zaman dahulu dimulai dari di Eropa pada sekitar tahun 1800-an, kaum perempuan merasa tersubordinasi dari kaum laki-laki sehingga moral kaum perempuan ini mereka sadar. Jadi gerakan feminisme diharapkan dapat mengakhiri penindasan atau marginalisasi serta objek Sepertinya ada sedikit kendala jaringan ya, Mbak ya. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan Ya, selanjutnya. boleh, dilanjut dulu aja. Menunggu. Oke, bagaimana memahami disorientasi seksual tanpa menghakimi? Memahami disorientasi seksual tanpa menghakimi. Mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih terbuka dan penuh empati, di mana kita mengakui bahwa seksualitas bukanlah sesuatu yang statis atau dapat didefinisikan dengan mudah ya. Seksualitas adalah spektrum yang sangat pribadi dan setiap individu memiliki cara unik dalam merasakannya dan mengidentifikasi dirinya. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa tidak ada satu cara yang benar atau salah dalam hal orientasi seksual.
atau identitas gender ya. Menghormati pilihan seseorang untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Salah satu aspek yang sering kali terabaikan dalam memahami disorientasi seksual adalah perbedaan antara orientasi seksual dan identitas gender. Orientasi seksual merujuk pada siapa seseorang merasa tertarik secara emosional atau seksual, sementara identitas gender merujuk pada bagaimana seseorang merasakan dan mengidentifikasi dirinya dalam spektrum gender, yang bisa berbeda dari jenis kelamin yang diberikan saat lahir. Nah, disorientasi seksual seringkali dipahami sebagai keadaan di mana individu tidak sepenuhnya merasa cocok dengan orientasi seksual yang tradisional atau yang diharapkan oleh masyarakat, atau mereka mungkin merasa bahwa orientasi mereka tidak dapat dengan mudah dikelompokkan dalam kategori tertentu, seperti heteroseksual atau homoseksual. Untuk menghindari menghakimi, kita harus berlatih untuk tidak membuat asumsi tentang orientasi seksual seseorang berdasarkan penampilan, perilaku, atau stereotip yang sudah berkembang di masyarakat. Menghargai setiap individu dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan siapa diri mereka dengan cara yang mereka anggap tepat adalah langkah penting. Ini berarti mendengarkan mereka tanpa interupsi atau pertanyaan yang dapat terasa menghakimi. Saat seseorang merasa bahwa mereka diterima tanpa syarat, itu membantu mereka merasa lebih aman dan dalam mengeksplorasi dan menyatakan identitas mereka. Pendidikan dan kesadaran tentang berbagai orientasi seksual dan identitas gender adalah kunci untuk mengurangi stigma dan membangun pemahaman. Ketika kita lebih banyak belajar tentang spektrum seksualitas dan bagaimana hal tersebut bisa sangat bervariasi, kita akan lebih mampu menghargai keberagaman ini tanpa merasa terancam ataupun bingung. Mengedukasi diri tentang topik-topik ini bisa dimulai dengan membaca buku, mengikuti diskusi terbuka seperti yang kita lakukan saat ini, atau mendengarkan pengalaman orang lain yang mungkin memiliki latar belakang yang berbeda. Ini memungkinkan kita untuk memahami bahwa setiap orang berhak atas pengalaman seksual dan identitas yang mereka pilih, tanpa rasa takut akan diskriminasi atau penolakan. Selain itu, penting untuk melihat disorientasi seksual sebagai bagian dari perjalanan hidup yang fluid, bukan sesuatu yang tetap atau terikat pada label yang kaku. Banyak hidup sering berkembangnya pemahaman kita tentang disorientasi seksual dan kompleksitasnya, kita menjadi lebih peka terhadap pengalaman orang lain dan lebih mampu memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk merasa diterima dalam masyarakat. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya, bagaimana solusi untuk gerakan feminisme? Oke, izin menjawab. Jadi, solusi untuk mendukung gerakannya feminisme itu kita bisa melakukannya dengan cara meningkatkan edukasi dan kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan gender. Kemudian, memberikan dukungan hukum yang lebih kuat untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dan diskriminasi, dan mendorong representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan politik, bisnis, dan institusi sosial lainnya. Dan juga bisa melakukan mengupayakan akses yang setara bagi perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana feminisme dan gerakan LGBT saling mendukung dalam menghadapi diskriminasi hukum. Baik, izin menjawab pertanyaan terakhir. Saya mohon maaf jika suara saya tersendat karena kendala jaringan. Dan
untuk jawaban dari saya, feminisme dan LGBTQ plus singgungan dalam upaya memperjuangkan hak asasi manusia. Kerjasama keduanya terbukti efektif dalam melawan diskriminasi hukum, seperti dalam isu pernikahan sesama jenis ataupun perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Sinergi ini dapat diperluas dengan memperjuangkan undang-undang yang lebih inklusif di tingkat global. Begitu saja jawaban pertanyaan tersebut menurut saya. Terima kasih atas. Eh, pertanyaan dan jawaban kan adalah pertanyaan podcast hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast. Sebentar. Guys, pertanyaanku dijawab nggak? Apa dilewati aja? Apa mau diulang aja, Tah? Iya, nanti diedit gitu, di-cut gitu. Oh ya dah. Ya udah sekarang aja. Langsung aku aja. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8 tadi. Apa faktor utama penyebab berkembangnya gerakan feminisme? Jadi, feminisme ini dilatar belakangi oleh kesadaran moral kaum perempuan yang tersubordinasi oleh laki-laki. Jadi, pada zaman 1800-an di Eropa, gerakan feminisme itu dimulai. Nah, gerakan feminisme ini diharapkan dapat mengakhiri penindasan atau marginalisasi yang berupa pembatasan oleh kaum lain terhadap kaum perempuan, serta objektifikasi terhadap kaum-kaum perempuan, sedangkan faktor utama yang menjadi penyebab adanya atau berkembangnya gerakan feminisme, yaitu adanya atau terdapatnya ketidaksetaraan hak-hak yang didapat oleh kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang, baik bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Oke. Pertanyaan dan jawaban tersebut menutup sesi podcast kita hari ini. Semoga pembahasan tentang feminisme dan disorientasi seksual dari perspektif Islam ini dapat memberikan wawasan baru dan membuka ruang refleksi bagi kita semua. Kita memahami bahwa ini adalah topik yang kompleks dan sensitif, namun penting bagi kita untuk terus berdialog, memahami pandangan Islam secara utuh, dan mengendalikan kasih sayang dalam setiap pembicaraan. Kami mengundang teman-teman semua untuk berbagi pandangan, pertanyaan, atau pengalaman terkait tema hari ini melalui media sosial. Terima kasih untuk mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sorry banget tadi aku nggak mute. Diem mau.